Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo sedulur Jatim, perkenalkan nama saya Dara. Saya kali ini akan membahas podcast mengenai tentang marketing versus branding. Dan tentunya pada kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh wanita yang sangat cantik. Beliau adalah anggota bidang UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif DPD Partai Golkar Jawa Timur. Kita sambut dulu dong, namanya Mbak Esti Nalurani dan biasa saya kenal dengan Mbak Cici. Halo Mbak Cici. Halo Dara. Apa kabar? Baik Dara. Luar biasa kita ya. harus semangat Dara. Iya, semangat ya. Kali ini aku mau sharing Dara, kalau misalnya kita ngomong soal UMKM, kemudian ekonomi kreatif ya bidangku lah bahasanya gitu. Itu kita punya andalannya, kita punya Galeri Golkar nih. Dan di sini sekarang ada beberapa teman-teman dari Galeri Golkar. Halo Ma. Halo Ya. Ibu. Bu Nanta. Wes, makasih ya udah datang ke sini ya. Iya, jadi boleh teman-teman kalau mau datang ke sini Dara, pas kita lagi syuting begini, ini kan nanti kan tapping akan ditayangkan nanti ya. Iya. Itu boleh datang ke sini. Tapi pun kalau mereka nggak bisa datang, ada via Zoom juga. Via Zoom. Di sini ada Mas Riki, dari Blitar ya Mas Riki ya. Kemudian ada Mbak Dian, kemudian ada siapa tuh? Ada Mas Diki. Ada beberapa nanti datang. Halo Mas yang sudah bergabung di Zoom Galeri Golkar ya. Galeri Golkar. Oke. Jadi hari ini Dara aku mau sharing. Biasanya orang-orang itu kalau jualan itu bingung. Ini mau jualan dulu, pokoknya omset atau branding dulu. Ya, kadang-kadang orang mikirin, oke, aku mau bikin usaha kuliner. Tapi apa? Namanya apa ya? Warnanya apa ya? Gitu. Kadang sekali begitu ya Dara ya. Nah, tapi sebenarnya ada tips and trick lah buat mereka bahwa apa dulu yang dipikirin. Nah, aku punya PowerPoint ya, teman-teman bisa lihat ya. Tolong di share screen. Iya, oke. Marketing versus branding. Ini aku suka ngomong versus, kenapa? Karena kadang-kadang orang suka bingung mana dulu yang mau kita gali gitu ya. Mungkin Dara nanti bisa sharing-sharing ada teman-temannya yang pernah. Iya boleh, oke. Di UMKM lah pasti ya teman-temannya ya, startup. Oke, next. Kalau kita tentang ngomong marketing itu adalah proses yang digunakan untuk membangun hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Kenapa bilang begitu? Karena sebenarnya aku tuh sering kalau sharing di mana-mana Dara, itu bisnis adalah manusia. Karena yang berbisnis adalah manusianya. Bukan barangnya jalan sendiri. Iya. Jadi ini ilmu sosial bahasanya begitu. Maka ini adalah hubungan antar manusia yang terjalin gitu ya. Jadi marketing adalah hubungan atau membangun hubungan antara perusahaan dengan pelanggan atau kita owner dengan pelanggan gitu. Next. Nah, sedangkan branding itu adalah praktek pemasaran untuk membentuk merek atau brand kita gitu ya. Branding mendefinisikan barang ini apa. Misalnya ini kita lihat ada satu punyanya teman Galeri Golkar, Banana Mat. Banana mat. Mat itu lumpur. Banana itu pisang lumpur. Ini maksudnya dia adalah mungkin dia kepengennya tahu bahwa coklatnya itu kayak lumpur. Jadi semacam kayak lumer gitu ya. Cocok lah dia kali ya. Iya. Aku belum buka sih. Ini nanti akan dibuka nanti waktu kita ada tanggal 27 nanti, kita 27 Januari itu ada bazar online. Nah, nanti ini kita buka. Oh jadi bolehlah Dara juga coba-coba gitu ya Mbak? Iya boleh. Ya, jadi branding dia adalah Banana Mat mungkin karena lumerannya itu kayak lumpur gitu ya. Nah itu mungkin dia masuknya branding seperti itu. Jadi branding itu menginterpretasikan atau menjelaskan kamu tuh siapa atau produk Anda tuh siapa atau gimana gitu. Next. Nah, aku ngomong ini kayak DNA ya. Tapi memang iya. Jadi antara marketing sama branding itu bedanya di sini. Kalau marketing itu dia itu nge-push. Makanya ada istilah push selling atau mendorong penjualan gitu ya. Kita nge-push artinya menyuruh atau memaksa produk atau jasa kita itu untuk
masukkan ke dalam pikiran pembeli. Itu push. Tapi kalau branding itu pull. Pull itu menarik. Artinya kalau dia mengingat warna kuning, oh ingat Golkar dong. Iya. Gitu ya. Ingat warna bentuk heksagonal, oh ingat Galeri Golkar dong gitu misalkan. Nah, jadi kalau misalkan ini mungkin ingat lukisan jilbab, loh ingat lukisan jilbabnya Bu Nanta nih gitu kan. Nah itu artinya kita menarik memori kita, pull atau menarik memori kita mengingat ini produknya siapa sih? Ini itu produk apa sih gitu. Kalau misalnya kita ngomong soal fast food warna merah, kamu ingat apa? Partai PDI. Ya iya, fast food warna merah. Branding, brand makanan fast food warna merah. Kober mie setan juga warna merah. Oke. Yang pedes-pedes ya. Pedas ya. Biasanya kalau pedes warnanya merah gitu ya. Kalau coklat biasanya warna apa? Warna coklat. Iya pasti ada coklat-coklatnya. Iya, Kalau keju warnanya apa? Warnanya biasanya putih krim agak ke krimi-krimian gitu. Oke, putih rada kuning-kuning gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu ada bisa jadi brand gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah marketing what you do. Apa yang kita lakukan untuk orang bisa beli atau menarik lah. Kalau marketing ini beda sama selling ya. Kalau selling langsung closing, orang aktivitas untuk membeli. Kalau marketing itu strategi. Sebelum orang membeli, dia tertarik dulu sama kita, maka kita push dulu dia untuk lebih tertarik sama produk kita gitu kan. Maka what you do itu penting. Apa yang kita lakukan itu penting banget untuk marketing. Nah, tetapi kalau branding, who you are. Siapa sih Dara? Dara adalah wanita yang sangat cantik. Iya. Oke, jadi kalau misalnya aku keselak beneran loh gimana sih? Jadi kalau misalnya Dara adalah wanita yang sangat cantik, jadi jangan sekali-sekali Dara tampil dengan daster tanpa kelihatan cantik. Apalagi tanpa make up ya Mbak tentunya. Bisa jadi loh nggak pakai make up tapi tetap cantik kan boleh ya. Tapi boleh. maksudnya jangan terus rambutnya awul-awul gitu. Terus habis itu masih belek kalau aku nanti ya gitu. Jadi berasa kayak Mak Lampir gitu ya Mbak ya. Jangan, kalau dibrandingkan Dara adalah wanita yang cantik, maka dari bangun tidur langsung gerakan pertama adalah mungkin cuci muka gitu ya. Atau apalagi gerakan pertama adalah ya masuk kamar mandi dulu. Bener-bener yang bangun tidur terus mandi, itu Dara gitu ya. Karena kalau enggak dia enggak akan jadi image Dara wanita cantik. Iya, itu who you are. Kayak saya Cici. Cici itu siapa sih? Oh, orang yang jumpalitan gitu ya. Orang yang selalu ceria, kemana-mana selalu ketawa-ketawa gitu ya. Itu mengidentikan seseorang, itu branding. Dan kemudian kalau kita ngomong soal marketing Dara, marketing itu short term. Jadi waktunya pendek banget. Contohnya mungkin saat ini Bu Nanta pakainya kain-kain yang lagi trendingnya adalah potongan ini ya, laser cut ya. Barangkali mungkin tahun depan laser cut udah nggak happening lagi ya Bu. Mungkin pinggirannya mungkin ada bordir-bordir misalnya gitu. Itu jadi marketing itu pendek. Yang sekarang kita ngomong soal bubble tea ya. Dulu kan marketing, semua minuman ada bubble-nya. Sampai di semua brand-brand terkenal itu dikasih bubble gitu kan. Sekarang enggak, udah drop. Maka kalau dikasih bubble udah gak happening lagi. Terus es kepal gitu ya. Dulu restoran-restoran punya es serut yang dikepal terus dikasih coklat lah apa segala macam. Sekarang udah gak ada lagi. Nah, marketing itu pendek. Tergantung pada saat ini pasar itu lebih suka yang apa gitu. Nah, tapi kalau branding itu panjang Dara. Jadi misalnya brandingnya Dara adalah wanita yang cantik. Maka beneran kamu harus jaga makan, jaga pola hidup, harus jaga tidur. Bener-bener gimana sih cantik? Oh cantik itu bukan muka aja tapi smart, baik hati, tidak sombong gitu ya. Iya, Itu interpretasinya cantik ya kan. Itu long term banget. Nah biasanya branding itu apakah gak bisa berubah Mbak Cici? Oh bisa. Bisa misalnya tapi enggak per bulan ganti nama misalnya. Makanya aku ketika emak masuk, oh ini si emak. Ya karena emak tiap kali di Galeri Golkar menyebut dirinya emak ya emak ya. Jadi itu brandingnya emak. Oh ini si emak. Bagus juga tuh bikin branding makanan mak. Jadi makanan si emak gitu. Atau menu si emak gitu kan. Karena emak di mana-mana membahasakan dirinya emak.
gitu. Nah itu branding tuh panjang. Terus kalau marketing dia itu respon sebuah hasil respon atau impact atau efek dari promosi kamu. Misalnya aku ngomong soal apa nih? Ini deh. Arbanat. Arbanat ini apa sih ini? Gula apa? Hah? Aromanis. Iya ini rambut nenek ya. Rambut nenek kalau Kalau di bahasa Sunda. Kalau di Jawa Barat ini rambut nenek ya. Kalau di sini aromanis ya. Bahasa Indonesia ya aromanis ya. Aromanis. Nah arbanat ini apa ya? Nah ini warnanya merah. Biasanya aromanis itu biasanya warna pink. Walaupun sekarang warna-warni juga sih ya. Nah tapi kalau misalnya dia masuk ke marketing Dara, dia akan ya apa caranya Arbanat ini mengundang respon atau orang tuh bisa langsung oke, aku melihat, aku ingin, aku beli. Itu respon namanya. Tapi kalau branding itu loyalty. Kalau kita ngomong soal aromanis satu rambut nenek, Arbanat. Gak mau yang lain. Pernah kayak gitu ya. Kayak ibu-ibu lah. Bu nanti sama mama kalau misalnya beli minyak apa bu? Bimoli, kalau Bimoli. Menyebut merek nih, nggak apa-apa. Tapi interpretasi kan. Oh kamu sembako ya, mak sembako soalnya. Oke, kalau makanan fast food apa? Bukan fast food, makanan cepat saji. Brand apa? Kentucky gitu ya. Jadi itu orang recall yang tadi dibilang full, ya dia recall memori, terus dia akan loyal. Aku kalau nggak kayak Kentucky nggak enak nih gitu ya. Kalau yang pinggir jalan tuh aku takut itu nanti ininya apa, minyaknya apa misalnya gitu. Jadi dia bentuk jadi loyal. Terus kemudian kalau marketing dia tuh mengekstrak atau mensaripatikan nilai-nilai. Misalnya pada saat ini ini cemilan nih. Siapa nih? Cangkruk, kacang cangkruk ya. Ini cemilan, oke. Tapi dia sebelum dia menjadikan extract value, dia create value. Kalau kamu nggak cangkruk, kalau kamu cangkruk nggak pakai kacang cangkruk itu nggak cangkruk namanya, ya. Jadi kacang ini ada tempat temannya cangkruk gitu loh. Jadi ketika kita sudah create value, menciptakan nilai, terus habis itu dibelilah sama customer dan customer itu mengekstrak atau menyaring nilai yang dari barang ini, itu yang namanya marketing. Kalau branding ya kamu ciptakan nilai dari barang ini gitu. Nah marketing itu taktik ya. Marketing taktik kenapa? Karena misalnya tiap dalam satu perusahaan atau satu branding atau usaha itu kita perlu banget duduk bareng terus kita mau ngapain sih tahun ini, marketingnya kita apa sih gitu. Kalau beberapa brand itu malah setiap bulan tuh ganti strategi marketing. Tahun baru diskonnya apa? Valentine diskonnya apa? Kalau kita bisa melihat kayak minimarket itu yang ada di mana-mana itu, itu tiap bulan ganti ya. Ganti kan tahun baru hadiahnya apa nih gitu kan. Terus ngumpulin stiker lagi gitu. Terus nanti yang di kasir tuh beda-beda. Terus nanti kalau Valentine apa, nanti kalau Maret apa, April apa, terus sampai bulan Desember lagi ada tema-temanya. Nah itu namanya tactical, jadi mereka sudah punya schedule, punya jadwal. Tapi kalau branding itu strategi. Strategi adalah pasarmu siapa sih? Kalau kita ngomong gak usah tersinggung, middle low, ekonomi rendah, ekonomi bawah, ekonomi atas, jangan tersinggung. Enggak, itu adalah klasifikasi yang memang sudah umum, boleh googling juga ada. Nah si strategi ini misalkan kalau ini aku gak ngerti harganya ini. Nurul ini harganya berapa ya Nurul? Ini harganya berapa? 7.000 ya. Getas kering Widaran HA dari Malang ya. Ini juga anggota dari Galeri Golkar. Ini harganya 7.000. Ya makanya dikemas seperti ini. Kalau kemasan misalnya getas dikemas seperti ini, kemungkinan besar harganya akan jadi 15.000 ke atas. Dan gramasinya juga lebih rendah. Kenapa? Ya bukan mau jual mahal apa enggak ya, sesuai kelasnya. Kalau ini betul. Kalau ini dijual 15 pasti emak pasti ngeroweng, ini ngopo tuh tulen 15 koyong ini, betul ya mak ya. Tapi kalau emak beli ini 15.000,
Nggak masalah, betul. Karena udah ada klasifikasinya. Yang ini dijual di warung ya biasanya Mak ya. Kalau ini jualnya di titip-titip di toko-toko ya. Nah beda Dara. Jadi dilihat dari packaging juga gitu ya, Mbak. Betul. Aku tuh punya produk ini apa namanya jamu-jamuan gitu loh. Minuman kesehatan kunyit, sinom. Biasanya berapa aja harganya satu botol tuh menurut Dara? Kalau menurut Dara sih mungkin sekitar 10.000 ke atas. 10.000 ya kalau udah mulai branding ya. Ya. Tapi kalau Mak taunya berapa Mak kalau jamu-jamuan itu Mak? 5.000 ya, itu kira-kira kurang lebih 200 gram, 200 mili lah ya. Oh iya 300 berarti ya, 300 mili. Mak tahu nggak aku jualan berapa Mak? Satu botol, 50.000. Dan laku, dan nggak bisa beli satu Mak. Bisanya langganan tahunan, jadi orang belinya itu 6.800.000 per tahun. Hanya untuk jamu. Orang masih pikir gila ya Mbak Cici, gila ngapain jualan jamu 6.800.000. Karena kita ada komunitasnya, kita ada pasarnya kayak gitu loh. Jadi itu adalah strategik. Jamu itu ditaruh di segmen yang mana. Kalau misalkan ini, loh aku pengen kok Mbak Cici jualan jamu juga 50.000 kelihatan tuh cering-ceringnya gitu ya. Pertanyaannya apakah teman-teman punya link ke sana? Apakah memang pasarannya di sana? Apakah networknya di sana? Apakah penampilan teman-teman itu sudah sesuai dengan jualan jamu 50.000-an gitu kan? Jadi bisa dikatakan kita harus bisa melihat marketplace juga. Iya, makanya kalau dokter kecantikan kalau dia nggak cantik, menurut Ngana laku nggak? Enggak. Darah langsung, no way, dokternya elek lah, apa aku gitu. Jadi kan kayak kita ngerasa lah dokternya sendiri aja nggak begitu, gimana kita bisa percaya sebagai customer gitu kan? Bener Dara, itulah yang namanya strategi Dara. Jadi kalau misalnya udah mau jadi dokter kecantikan, mulai dari kuliah dia harus merawat diri kan. Ya kayak tadi Dara bilang, Dara adalah wanita cantik. Maka apa yang menjadikan Dara trademarknya wanita cantik? Selain penampilan harus apa-apa. Karena dia bilang, itu adalah strategi. Ketika strategi memilih branding dari awal, itu nggak bisa salah gitu ya. Tapi kalau marketing taktikal, per bulan bisa ganti gitu ya. Kemudian kalau kita ngomong soal marketing itu tentang alasan, reason, alasan. Kenapa sih kita masukkan promosi tahun baru dengan ngasih embel-embel Happy New Year lalalala gitu kan, atau Valentine's Day pink-pink merah-merah gitu di mana-mana gitu kan. Ada alasannya ya karena hari Valentine itu identik dengan warna pink, warna merah gitu kan. Tiba-tiba warna ungu lo bisa, tapi biasanya dominasinya berbeda dan feminis sekali, betul ya? Betul. Nah, tapi kalau branding itu emotion. Teman-teman yang aku nggak ngerti nanti yang punya getas kering ini datang apa enggak ya di Zoom ataupun kalau di sini jelas nggak datang karena cuma ada Mak sama Bu Nanta doang. Ya, getas kering aku nggak ngerti. Ini kurang emosi. Misalnya emosi itu bisa dari logo, dari tagline gitu ya. Kenapa? Karena emosi lah yang membuat kita diingat. Nggak perlu harus barang mahal. Contoh kita ada temanku juga sih, itu si ayam bakar Pak D itu ya. Itu kan harganya middle tuh. Daripada ayam nelongso itu harganya lebih rendah gitu kan. Tapi kan mereka identikalnya atau pembawaan branding emosionalnya dapat. Nelongso ada ceritanya. Nah nanti aku bahas di slide berikutnya. Gitu. Next. Nah ini manfaat branding. Buat konsumen dia akan mudah untuk mengidentifikasi. Dia akan ingat, oke, aku mangan ayam nelongso ben gak nelongso dibuat guyon gitu loh. Karena murah tapi bisa makan gitu ya. Itu recall. Nah ini yang menjadikan merek itu teringat di otaknya konsumen kita gitu. Next. Kalau untuk perusahaan ini bisa dibuat evaluasi Dara. Jadi misalnya branding kita, Dara pernah tahu nggak ada perusahaan atau brand yang ganti logo? Sejauh ini sih masih belum ya. Belum tahu ya? Belum. Tahu nggak Indosat pernah ganti logo bolak-balik? Sempat. Global TV ganti logo bolak-balik.
banyak lah yang kalau Banyak, besar-besar ya. Indomie juga pernah ganti logo Iya, bolak-balik ya. Jadi banyak sekali brand-brand besar. Itu untuk evaluasi bahwa oke, dari sekian tahun itu ternyata pasarku tuh lebih ingat aku apa sih gitu. Dan apa sih yang mau diraih dari visi dari perusahaan itu sendiri. Nah itu baru diganti. Misalnya aku bosan jadi Dara yang wanita cantik. Aku pengen jadi Dara wanita dewasa. Misalnya kayak gitu ya. Atau Dara wanita anggun misalnya gitu. Nah itu bisa diganti Dara itu buat evaluasi. Cantik mah biasanya orang ngelihatnya cantik tuh dangkal banget gitu kan. Tapi kalau Dara wanita dewasa, itu berarti aku harus lebih upgrade lagi gitu. Jadi orang oh iya kan kalau dewasa tuh lebih dari cantik misalnya kayak gitu. Aku nggak ngerti, tapi itu bisa dirubah. Nah itu fungsinya untuk evaluasi juga. Next. Ini tahapan untuk branding. Yang pertama adalah pengenalan atau awareness. Awareness maksudnya adalah orang pertama kali kenalin apa sih, misalnya ini HA, aku nggak ngerti HA ini apa, jadi aku nggak bisa ingat. Taunya Getas aja dari Malang, anggota Galeri Golkar, udah gitu aja. Siapa ya kemarin jualan kerupuk, ada kemarin jualan kerupuk perintilan itu ya, nggak ada mereknya apa segala macam, enak banget tapi kerupuknya itu kita bawa pulang dan itu cepat habis, sekali makan aku 2. Tapi aku nggak tahu itu kerupuk itu dari mana, namanya apa. Kerupuknya kerupuk bawang gitu doang, tapi nggak ada mereknya, nggak ada apa-apa. Nah itu nggak bisa nge-recall, nggak bisa mengingatkan kita cuma tahu itu apa. Nah sedangkan kalau di pasar kan banyak banget tuh. Nah padahal teman-teman Galeri Golkar ada tuh yang jualan kerupuk bawang enak banget Dara. Tapi plastikan kecil-kecil gitu. Itu next. Nah mengerti positioning. Positioning adalah ini barang itu buat apa sih, kalau ini misalnya kacang cangkruk, kacang cangkruk adalah kacang untuk cangkruk. Kalau kamu cangkruk gak pakai kacang cangkruk berarti kamu gak cangkruk. Lah positioningnya berarti dia adalah temen cangkruk. Jadi kalau kamu berangkat ke pos kamling mau cangkruk jangan lupa bawa kacang cangkruk. Bahasanya kayak gitu loh, jadi itu dia posisinya sebagai apa gitu. Next. Meyakinkan produk. Kayak misalnya kacang cangkruk. Udah jelas kacang ini untuk cangkruk, cemilan untuk cangkruk. Itu meyakinkan produk bahwa ini kacang. Nah yang ini Arbanat. Jadi teman-teman kalau misalnya milih nama juga harus menjelaskan kalau kita ngomong Arbanat kira-kira apa. Kalau aku tak pikir ini agen haji umroh. Iya berasa kayak ada ya gak sih Bu? Bobo Arabnya gitu ya tapi Mbak. yang punya Arbanat jangan tersinggung ya, ini aku cuma ini doang, sharing doang, ntar aku di ban. Enggak maksudnya gini loh, itu harus ada nih di bawahnya teman-teman Arbanat. Aromanis apa banatnya nih apa gitu ya, jadi kan aku cuma taunya R-nya itu pasti merepresentasikan aromanis gitu, tapi banatnya apa itu mungkin ditulis di bawahnya situ gitu. Kayak banana mat juga sama. Oh ada tulisannya nih, keripik pisang dengan lumpur coklat, makanya namanya banana mat gitu ya. Nanti mungkin bisa ditambahin di kemasan berikutnya, ini kan stiker juga ya gitu. Jadi meyakinkan produk, ini produk apa, jadi kasih nama di branding. Next. Membangkitkan semangat beli atau convince ya, kayak apa ya. Apa sih kemarin itu ada kecantikan glow apalah something ya, glow something tit glow itu lah, kamu tahu lah pasti itu. Nah itu membangkitkan semangat untuk beli. Kenapa? Karena kalau namanya juga udah glow ya kan, kamu harapannya beli barang itu ya pasti glowing habisnya gitu kan, walaupun entah itu pakainya harus berapa tahun dulu gitu kan. Gak bisa langsung glow up gitu ya Iya itu kalau langsung glow up malah banyak merkurinya dong, berbahaya ya kan. Nah itu membangkitkan semangat untuk beli, jadi branding itu apa gitu ya. Next. Terciptanya penjualan tentu saja dengan adanya branding, kacang cangkruk, ya udah itu kacang untuk cangkruk, kamu gak bisa cangkruk tanpa kacang ini misalnya kayak gitu, maka orang akan langsung beli. Tuku kacang cangkruk sih rek, iki apa deh cangkruk iki gitu kan, jadi mereka betul-betul pengen kacang itu gitu. Next. Pembelian kembali atau repeat karena dia udah tahu rasanya enak, harganya oke di kantong sesuai dengan konsumennya dan ini sudah masuk ke nilainya, maka dia akan repeat lagi.
Biasanya akan nyetok. Kalau air mineral ya Bu, udah punya air mineral nggak di rumah? Gelasan, botolan gitu ya. Repeat nggak? Besok kalau udah kelihatan cuma 2 biji gitu, terus beli lagi nggak? Padahal air. Dulu diejek-ejek, apa air kok dikemas gitu. Sekarang kalau nggak air kemana, kalau nggak air kemasan, misalnya ibu gitu, godok dari air pet. Kayaknya ibu juga nggak doyan ya sekarang ya, berbahaya gitu. Jadi ya kayak gitu Dara, itu branding. Next. Nah, elemen untuk brand adalah nama, itu paling utama. Emak itu sudah punya bekal nama yang bagus, Mak. Tinggal emak mau dijual apanya, emak dijual apanya. Luar biasa. Catering emak bisa misalkan, atau apalah mak, sayur emak misalnya gitu. Sayur si emak bikin namanya misalnya seperti itu. Pasti yang bikin emak gitu ya. Sayur emak galeri Golkar lebih bagus lagi mak gitu kan. Oh kue basah, ada sembako, nah sembako orang biasanya itu cuman jualin jadi reseller atau distributor dari barang atau merek yang sudah ada. Emak bisa ngasih mereknya emak juga tuh. Jadi misalnya udah ada stikernya Raja Lele misalkan ya, emak kan nggak bisa produksi Raja Lele tuh karena udah ada mereknya. Di belakangnya dikasih stiker sembako emak-emak gitu. Sembako sang emak misalnya gitu. Itu bisa dikasih nomor telepon. Kalau punyanya emak itu misalnya expirednya lama gitu mak, atau jajan pasar si emak misalnya gitu, dia itu bisa pakai nama, tapi nama harus menjelaskan, baru dikasih logo. Orang biasanya bingung, udah kasih namanya bingung, logonya sembarang, atau kalau nggak dikasih logo. Ini aku juga bingung, HA ini apa? Mungkin dari teman-teman Getas Kering Widaran bisa chatting sama saya, atau nanti bisa ngobrol di Zoom. Kita akan bahas kenapa namanya HA, kenapa namanya Getas Kering Widaran dan sebagainya. Itu logo penting, ya. Kita ngomong soal Crazy Crush. Crazy Crush aku tahu mungkin cita-citanya nggak cuma banana aja, mungkin makanya namanya Crazy Crush. Jadi ini mereknya apa? Crazy Crush atau banana mat nih gitu. Oh bisa jadi namanya banana mat produksi by Crazy Crush, bisa kayak gitu. Nah. Kemudian yang ketiga adalah slogan. Gak cangkruk tanpa kacang cangkruk. Cangkrukmu gak sare tanpa kacang cangkruk misalnya, itu kan slogan. Cangkruk gak ada kacang cangkruk, yuk gak cangkruk jenenge misalnya kayak gitu. Itu bisa jadi slogan. Dan yang keempat adalah cerita dalam brand. Namanya emak gitu kan. Jajan pasar si emak. Ada ceritanya. Biasanya kalau teman-teman itu lihat video klip atau klip desain yang kayak 45 menit atau 45 menit sejam dong, 45 detik atau 15 detik bercerita, ada dramanya, itu logonya ada ceritanya atau brandnya ada ceritanya. Kalau misalnya ayam goreng nelongso itu ada ceritanya kan, sering ya aku dulu nelongso nggak bisa makan gitu, Mas Anang tuh masih gitu kalau cerita. Nah ada ceritanya di balik itu. Nah sekarang dia ajak-ajak tuh, orang jadi ingat sama ceritanya. Next. Strategi marketing ini kita ngomong soal branding, sekarang kita ngomong soal marketing. Next, kita mulai dari planning. Oke, 1 tahun kita apa ya tadi ya, Januari apa, Februari apa, Maret apa dan sebagainya. Next, dan kita pakai manajemen. Ini pertanyaan yang sering aku dapat Dara. Ya wong aku kerja sendiri kok pakai manajemen gitu. Lah wong aku yang bikin sayurnya, aku yang belanja, yang masak juga aku, yang jualan juga aku gitu ya Mak ya. Aku semua gitu, itu siapanya di manajemen. Oh manajemen banyak Dara, jadi gak cuma tentang tentang berapa orang yang kita atur, tapi resepnya misalnya bikin OT-OT dari pertama emak bikin sampai terakhir harus sama Mak, dan harus dicatat. Gulanya berapa, jangan satu jimpit itu berapa Mak. Ya. Kayak gitu, biasanya itu yang membuat standar rasanya jadi beda kalau dimasakin sama orang. Jadi emak gak bisa istirahat Mak, jadi gak bisa dimasakin sama orang. Tiba-tiba dapat catering besar gitu kan, dimasakin pasti dibantuin orang. Emak gak enak badan. Ya gak doain ya Mak, cuman gak enak badan terus gagal dapat proyek dong, gagal dapat orderan dong, enggak dong. Karena sudah ada resepnya, bahasa kita tuh biasanya resep. Kalau bahasa manajemen tuh namanya SOP Mak. SOP. Ya Standard Operation Procedure atau standar pembuatan OT gitu kan.
maka rasanya akan tetap sama. Gitu. Next. Offline integration maksudnya gini, kadang sekarang kita ke online ya. Tapi ternyata offline itu juga sangat penting karena ya kembali lagi yang beli adalah manusia. Nah offline ini apa? Menyambungkan antara online dengan offline. Misalkan yang di online warna ini kita sering terjebak di sini ya. Beli jilbab warnanya merah bagus, datang warnanya merah pupus. Bener ya? Benar, sering. Aduh, sering banget. Beli gamis bagus banget dipakai, begitu datang modot molor gak karu-karuan. Benangnya jempat-jempat gitu ya. Ya itu offline integration itu Dara. Jadi maksudnya barang harus sama dengan yang dipromosikan di online gitu. Next. Traffic building artinya banyak orang yang lihat barang. Emak ini trafiknya bagus karena emak bolak-balik ngomong di galeri Golkar. Emak kesana boleh gak emak ini? Jadi apa? Ceriwis. Identiknya emak itu ceriwis, tapi percaya apa enggak emak itu secara nggak langsung emak bikin branding. Semua orang di galeri Golkar sekarang kenal sama emak gitu. Benar, serius. Tapi jangan spamming ya mak. Jangan ngomong gak penting. Jadi lebih banyak karena semua orang galeri Golkar kenal sama emak, maka ngomongnya harus yang lebih penting-penting mak. Jadi supaya emak ini ilmu pengetahuannya ini ya, ini ya. Jadi lebih banyak mengenal emak dengan kualitasnya gitu. Ketika orang udah banyak kenal, tinggal jual apapun bisa. Gitu, Dara. Next. Apaan tuh nggak kelihatan bawahnya? Chat. Sosial media. Ya tadi aku bilang bahwa offline integration harus seimbang dengan sosial media atau online lah tentu saja. Aku punya berapa? 9 handphone Dara. Yang tak pegang sendiri ada 3. Ya, aku punya 9 handphone yang tak pegang sendiri ada 3. Kenapa? Karena sosial mediaku aktif semua dan aku bisa sharing sama asistenku untuk menjawab beberapa gitu. Nah biasanya mereka yang apa namanya WhatsApp aku di nomorku yang biasanya itu susah banget ngomel-ngomel. Mbak Cici ya ampun minal aidin loh Pak Aidin loh ya udah hari raya berikutnya ini kan. Karena apa lama banget aku jawabnya. Bukan karena aku sombong enggak, karena begitu kayak kita online gini ini udah banyak banget nih kadang-kadang aku cuma bisa ngecek yang atas-atas doang. Nah itu berarti sosmed harus dikelola dengan baik. Pengelolaan sosmedku berarti masih buruk nih gitu. Daerah harus tahu kalau punya branding Dara cantik atau Dara dewasa gitu ya. Pokoknya harus ada chat itu nggak boleh sampai satu pun ketinggalan. Harus udah di chat. Harus fast respon ya. Fast respon. Terus Instagram juga sama Dara. Facebook juga sama. YouTube juga sama. Kayak kita ngomong YouTube-nya Golkar Jatim ini udah luar biasa. Udah masuk iklan loh Dara. Followernya subscribernya udah lebih dari 4.000. Makanya kalau kita promosi di Golkar Jatim TV itu kayak ini ya. Misalnya barang-barang kita masukkan ke sini ya. Itu pasti dilihat 4.000 lebih plus. Kenapa? Karena orang yang lihat iklan juga akan masuk ke sana gitu. Jadi masuknya ke dalam Golkar Jatim TV itu bagus banget. Makanya dengan adanya Golkar Jatim TV Studio ini kita di-push supaya tiap hari ada acara gitu Dara. Nah itu artinya ada sosial medianya harus hidup. Makanya, soalnya Golkar harus lebih dekat lagi sama masyarakat kan gitu. Next. Optimization proses ini maksudnya adalah orang bikin rencana suka nggak dijalanin. Nah, optimization proses ini adalah dijalanin dong. Dan ada checklistnya. Ini apa dulu nih. Kita kalau marketing. Jadi misalnya aku mau bikin promosi diskon 20%. Mana dulu? Gak dihitung dong HPP dong. Loss dong, rugi itu mah gak promosi, itu bunuh diri ya. Jadi apa dulu nih kalau ada? Nah itu. Setelah udah selesai oke. Aman, HPP operasional aman, kita buatkan poster misalkan atau kita buatkan flyer di online misalkan untuk Instagram atau Facebook atau WhatsApp. Terus kita pastikan admin atau kamu sendiri yang pegang handphonenya itu mengaktifasi kalau ada yang nanya ya kamu jalankan. Jangan eman yo akses itu kurek tiba wis kasih 20% wis gitu. Jangan kayak gitu. Next. Yang berikutnya adalah conversion analysis. Dari hasil marketing tadi kita suka sekali tiba-tiba ngasih diskon. Padahal itu ngurangin uang operasional. Nah ini harus dihitung conversion analysis itu artinya semua harus dianalisa. Harus dihitung kembali apakah diskon itu sesuai ataupun
worth it itu cukup mumpuni untuk dilakukan lagi atau enggak. Jangan diulang lagi, itu kesalahan misalnya kayak gitu. Jadi harus ada analisanya. Next. Ya, website design. Pada saat ini memang teman-teman harus punya website. Kenapa? Karena Instagram, Facebook, semuanya itu kan sosmed ya. Kadang Facebook suka down gitu. Terus Instagram suka down gitu kan. Website itu adalah rumah kita sebenarnya dan kita harus punya. Ketika semua sosmed itu di-ban atau nggak boleh diakses, maka website adalah satu-satunya rumah yang bisa kita akses. Dan itu bisa diakses dari manapun di penjuru dunia. Next. Nah, aku suka ngomongnya strategi marketing namanya AIDA. AIDA yang pertama adalah awareness. Awareness adalah orang disuruh tahu. Awareness itu orang nyadar, oh barang kita ada. Diketok-ketok, kenalkan ini temanku namanya Dara. Dara ini wanita cantik loh gitu misalnya. Brandingnya seperti itu. Nah itu awareness. Oh Mbak Cici punya teman cantik ya namanya Dara gitu. Ngerti gak? Jadi pertama kali awareness itu oke. Kalau cangkruk, ya kacang cangkruk itu awareness. Ya. Next. Dari awareness jadi interest. Jadi dari tahu jadi pengen tahu lagi gitu ya. Jadi interest. Apa sih kacang cangkruk? Oh kacang telur gitu. Ya, oh kacang telur nih gitu. Siapa sih Dara? Temannya Mbak Cici. Iya, teman Mbak Cici yang cantik itu. Oh ya, dia kuliah mana? Nah, itu mulai interest tuh. Kuliah mana? Dia bagian apa tuh kalau di studio Golkar Jatim gitu kan? Bagian apa dia? Oh, dia hostnya gitu kan. Jadi interest. Seketika dia sudah mulai interest, next. Nah, dia desire, ingin memiliki. Udah kenal, udah tahu kacang cangkruk, interest. Oh ya, enak gak sih? Iya, cangkruk itu enaknya pakai kacang cangkruk. Oh ya, apa bedanya sama kacang telur biasa? Akhirnya kan dia kepengen tahu, ya kan? Apa bedanya Dara sama wanita cantik lainnya, Cie? Apa bedanya Dara dengan host yang lainnya atau MC-MC lainnya? Jadi desire, pengen tahu banget. Dan yang terakhir adalah next. Iya, action, ingin memiliki. Desire tuh ingin memiliki. Mak pinter banget. Ya, kemudian yang terakhir adalah action, dibeli. Oke, dari pertama kali ini kacang cangkruk, kemudian dia interest, oh iya ya, kacang cangkruk lucu juga ya namanya. Terus desire, apa bedanya rasanya sama kacang telur biasa gitu kan. Terus akhirnya aku beli deh, aku coba dulu deh gitu. Jadi itu strategi marketing dari yang awareness itu adalah cold, kita ngomong cold market yang dia nggak tahu apa-apa, dingin bahasanya ya cold itu. Kemudian interest dia jadi warm atau hangat, udah mulai makanya kan semangatnya hangat-hangat tai ayam gitu. Suka begitu ya Dara ya? Iya. Maksudnya dia penuh semangat pengen tahu dan desire, pengen memiliki dan akhirnya itu namanya hot kalau desire dan akhirnya action itu closing kalau dibeli gitu ya. Next. Marketing mix, kalau kita ngomong soal marketing mix, biasanya teman-teman jadi bingung Mbak Cici, ya Allah mau jualan aja repot ya gitu ya, ngomongin branding lah, ngomongin apalah. Ini lagi marketing mix tadi AIDA yang banyak banget. Iya, ini sebenarnya kalau dilakukan nggak neko-neko banget sih. Karena ini cuma standar aja, cuman ada urut-urutannya Dara. Jadi kadang orang nggak ngerti jualan yang bagus tuh kayak gimana sih gitu. Karena mereka cuma jualan. Ngitung pun kadang-kadang nggak benar. Karena cuma HPP doang, operasional nggak dihitung. Iya. Habis itu cuman ngelihat harga pasar, itu jualannya segitu, masa aku jualannya lebih mahal, ntar aku nggak laku. Nah karena sebenarnya mereka nggak paham marketing mix ini gitu. Marketing mix yang pertama adalah produk itu kita harus tahu yang aku tadi bilang sama-sama jamu kan. Resepnya paling ya gitu-gitu aja, bener gak sih? Tapi yang aku jualannya bisa 50, yang temannya Dara bisa 15.000, 10 sampai 15.000, temannya emak cuma 5.000 gitu ya. Itu jadi dari produk itu kita bisa mengklasifikasikan. Oh kalau yang 50.000 itu nanti botolnya kayak gimana. Kalau yang 15.000 botolnya kayak gimana. Kalau yang 5.000 botolnya kayak gimana gitu. Jadi dari awal dia sudah mengklasifikasikan produk. Oh yang 50.000 nggak ada gula kimianya sama sekali gitu ya.
nggak ada pewarna, nggak ada apa-apa. Jadi kadang warnanya berubah-ubah, nggak ada standar karena memang tergantung dari kondisi jahe, kondisi kunyit kayak gitu-gitu. Nah kalau misalnya yang 15.000 mungkin sudah warnanya more or less mungkin ada gulanya sedikit lah ya, gula-gula pasir lah mungkin. Bahkan kalau yang 5.000 ya tolong jangan dikasih tahu isinya apa gitu. Ya udah gitu ya, memang itu klasifikasinya. Jadi produk itu penting untuk mengklasifikasikan harga. Next. Ya, kemudian harga. Tadi aku bilang ketika produk sudah tahu, maka price-nya udah tahu. Kalau semuanya murni jelas itu Mahal. karena nggak ada pengawet, nggak ada, semuanya harus pengawet alami gitu kan. Gelasnya juga berarti kan botolnya berarti nggak boleh botol plastik ya, harus botol kaca sendiri satu botol udah mungkin 8.000 10.000 gitu kan. Terus brandingnya juga harus yang bagus, berarti kan pakai konsultan branding misalnya seperti itu. Jadi kalau yang harga 5.000 kira-kira pakai konsultan branding nggak Bu? Iya loh, botolnya aqua bekas, Bo. Itu bekas apa? Nggak ngerti ya. Itu dicuci, disteril nggak? Atau cuman disterilin pakai air panas yang udah nggak panas dicemplung-cemplungin gitu kan? Kita nggak tahu juga. Terus belum lagi pewarnanya. Biasanya warnanya menarik, ngecreng-ngecreng gitu ya. Karena lebih biar kelihatan seger gitu. Terus belum lagi nanti kalau diminum seri mungkin karena gulanya, mungkin karena airnya. Biasanya airnya kalau yang 50.000 kita pakai air sterilisasi, yang 5.000 nggak mungkin kan, bisa jadi mungkin air air pam biasa misalnya, karena nggak mungkin juga pakai air galon yang legal itu, kemahalan dong. Gitu. Nah itu berdasarkan harga. Next. Place. Kalau kira-kira 50.000 dijual di warung, jadi pisui orang kali ya. Ngopo ki jamu 50.000 gendeng be, aku sok mangan wareg misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang botol plastik 5.000-an tuh dijual di supermarket, kira-kira ada yang beli nggak? Bingung juga, ini apa isinya gitu ya. Kalau dijual ke teman-teman yang tanda kutip dia sophisticated gitu, atau yang dia sering beli barang-barang atau makanan-makanan yang hygiene gitu ya, gak mungkin dibeli. Place-nya harus tepat. Kalau di bazar-bazar TK-TK mungkin atau bazar-bazar kampung tuh masih boleh Bu, atau di pasar-pasar tuh masih bisa harga segitu. Tapi kalau udah mulai ke atas, jangan harap harga murah itu bisa laku, enggak akan dibeli karena mereka khawatir ini isinya apa gitu. Jadi tempat penjualan harus benar-benar sesuai dengan produk dan harga tadi. Nggak bisa juga harga mahal dijual di tempat yang representasi harga murah. Demikian juga sebaliknya, harga murah pun nggak bisa dijual di representasi tempat yang mahal gitu. Makanya kalau di mall-mall nggak ada kan ya, yang plastik-plastik itu kan nggak ada ya. Biasanya rata-rata udah kaca dan harganya udah 30.000 kayak gitu-gitu. Next. Nah, ini juga promosi. Kalau yang 5.000 promosinya gimana? Mungkin lebih banyak ke sosial media atau rekan-rekan link-link yang tertentu mungkin ya Mbak. Bukan yang 5.000. Oh yang 5.000 mungkin di pasar, kayak pasar pinggir keliling. jalan jamu biar sehat Bu. Ya ampun jamunya Bu, Ibu kok hitam benar, minum ini misalnya gitu. Minum kunyit Bu biar kuningan gitu. Apa ini sih? Mungkin kalau dibuat raup ngono ya, biar raup kunyit ya kuning pasti gitu ya. Enggak, artinya memang promosi itu berdasarkan dari produknya, harganya, tempatnya, baru kita ngomong tentang promosinya bagaimana. Contoh, kalau tadi aku bilang 50.000 kita promosinya dari komunitas Bu. Jadi kita tahu komunitas mana yang kita jualin, kemudian servicesnya apa, tambahannya apa, kayak gitu. Kita punya ahli gizi yang siap untuk menjadi konsultan pribadi setiap member. Kita modelnya kayak membership gitu, tapi bukan MLM ya. Gitu. Nah itu cara promosi yang 50.000 Bu. Nah kalau yang 5.000 ya betul di pasar. Boro-boro ada mereknya. Kadang enggak, polosan ya. Enggak ada mereknya, enggak ada labelnya sama sekali. Polosan plastik plek gitu. Nah kadang-kadang teman-temanku yang beli 50.000, apa emangnya bedanya sama yang di mall ataupun yang di pasar? Ya lo beli aja, rasain. Enggak usah ngomong, lo pasti tahu ini bedanya apa. Kalau kita ngomong ya kita udah ada
Perizinannya kita ada, kayak PRT udah jelas, apa segala macam, bahan bakunya juga ada. Kamu mau main ke dapur kita juga bisa gitu kan. Jadi kelihatan kalau itu semuanya natural, alami. Terus kita punya alat sterilisasi botol dan sterilisasi air sehingga mereka betul-betul yang diminum masuk ke dalam tubuh itu jamu yang betul-betul saripatinya jamu, enggak pakai embel-embel pemanis dan sebagainya. 50.000. Oke, aku beli. Gitu kan istilahnya gitu. Tapi kalau yang 5.000, begitu lihat dapurnya langsung, oke aku Oh besok nggak tidak, mau beli. oke. Oh my god, gitu. Aduh, mati kon merese nanggone sikil gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi nggak bisa. Bukan itu salah, enggak. Tapi kita benar-benar berdasarkan produk itu bagaimana, harga bagaimana, cara penjual kayak gimana, promosinya seperti apa. Jadi sebenarnya urut-urutannya itu Bu yang namanya marketing mix atau tata cara untuk strategi pemasaran. Bukan pemasarannya ya, masih marketingnya, masih strateginya dulu. Next. Nah, jadi mau branding dulu atau marketing dulu Dara? Kalau di buat Dara sih branding dulu ya. Baru kita setelah branding baru di marketing. Karena kan kalau kita marketing kita harus bisa kayak di jarak pendek aja Mbak. Jadi kalau menurut Dara sih Dara lebih milih branding dulu, kita pikir panjang dulu baru kita marketing. Oke, nice Dara. Bu Nanta, marketing dulu apa branding dulu? Marketing dulu ya, duit dulu ya, cuan gitu ya. Oke, bisa menjual produk di berbagai level pokoknya gitu ya. Oke. Oh. Oke. Kalau Mak, marketing dulu apa branding dulu Mak? Hah? Branding dulu ya Mak ya? Oke. Jual diri dulu. Mak rek, bahasane rek, ya Allah jual diri dulu loh ya. Oh iya. Personal branding ya. Oke. Jualan apa aja? Oh, kalau disebut emak jualannya apa gitu ya. Kenapa kalau disebut emak gitu ya? Oke, nice. Oke, aku akan jawab. Marketing dulu apa branding dulu? Jawabannya adalah dua-duanya harus berjalan. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal kertas, Dara, ini kertas branding, ini kertas marketing. Ibu Nanta kepengen menjual di semua pasar, saya jawab enggak bisa Bu. Ini kesalahan semua pedagang. Serakah, nggak boleh serakah. Kalau memang mau ke middle low yang notabene harganya di bawah 15.000, konsentrasi di situ, pasarnya luas, di Indonesia paling banyak pasar ini. Ya kan? Middle, maka itu yang istilahnya secara gaji dia paling 1.500.000, 3 jutaan seperti itu. Middle up yang di atas itu. Nah, itu harus konsentrasi benar. Penyebab selling tidak apa ya istilahnya? Kalau apa namanya? Orang jago tembak tuh nggak sniper ya, nggak langsung jedar satu kena jedar, itu sebenarnya karena tanda kutip keserakahan itu, kepengen semua pasar diraih, nggak boleh Dara, gitu. Contoh, misalnya ini, aku nggak ngerti ini harga kacang ini berapa, pokoknya aku tahu kalau dari kemasan ini harganya di atas 10.000, more or less 10.000-an. Nah kayak ini juga, ini ada apa namanya, minyak kayu putih, eucalyptus oil itu juga ini harganya pasti lebih murah dari minyak kayu putih yang beredar gitu, karena dari kemasannya kelihatan. Jadi nggak bisa Bu Nanta kalau harus semuanya, Bu Nanta harus fixkan mau pasar yang mana. Kenapa? Nanti dari tadi yang aku bilang branding sejajar dengan marketing nanti. Kenapa? Ketika kepengen pasarnya, oke aku kepengen mangsa pasarnya adalah middle class atau middle up bahkan. Yang jilbabku 500.000 dibeli. Gitu ya, pengen gak Bu Nanta? Pertanyaannya Bu Nanta kalau misalnya gaul dengan orang yang mampu beli jilbab 500.000, kira-kira penampilan Bu Nanta harus gimana? Harus berubah kan?
Mm-mm. Kalau aku lihat ibu ini middle pasarnya. Mm. Nggak bisa karena memang minimal 100.000 kan. Nah tapi ibu masih middle. Tak kasih tahu bu. Ibu pengen middle up tapi branding ibu masih middle. Kenapa? Sebentar ya. Ini nggak apa-apa ya bu ya. Kalau aku kasih masukan ya bu ya. Ini loh bu yang aku tadi bilang. Middle nggak bisa bu dikasih kayak gini. Ibu harus beli pelongan merek gitu loh. Pelongan merek. Nggak boleh dijahit kayak gini. Ini ngerusak jilbab. Ya. Terus ini ada tulisan tangan. Ini middle low. Gitu. Nggak boleh. Bahkan middle ini sudah bagus. Belakangnya yang jedubrak. Nah itu lebih better. Tapi tetap beli apa namanya? Bukan pelongan kertas begini. Ada yang alat merek brand itu. Nah kemudian apa namanya? Jenis kainnya sudah pas middle. Gambarnya yang belum bisa middle up. Gambarnya belum bisa middle up. Ini middle. Kalau nanti ibu maunya ke middle up, nanti kita ngobrol lagi bu. Bagaimana ini bisa jadi middle up. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah makanya ini harus berjalan beriringan Dara. Makanya kalau di Galeri Golkar aku kemarin mengusulkan sebenarnya karena kita masih pandemi ya jadi nggak bisa. Aku pengen kita tuh duduk bareng terus kita kerjain PR bareng-bareng di setelah hallnya. Kan Golkar ini kan punya hall besar bu. Biasanya kita tuh bisa duduk bareng di situ berapa ratus orang. Cuman kan karena pandemi nggak boleh tuh. Ketemu fisik nggak boleh. Jadi biasanya aku kasih PR bu ada apa namanya lembar brand, ada lembar marketing dan ada barangnya dan itu disusun. Oh ini warnanya harusnya ini kayak gini. Terus ada cara motonya seperti apa. Tuh Galeri Golkar ada itu seperti itu. Tapi mohon doanya lah biar kita bisa punya akal gimana caranya pandemi tetap bisa bikin kelas itu secara online gitu ya. Atau mungkin ditaruh di sini tapi pesertanya maksimal cuma 20 misalnya kayak gitu. Jadi jauh-jauhan gitu. Jadi mohon doanya. Melakukan social distancing. Yes, betul sekali Dara. Itu sekilas dari kita tentang branding dulu apa marketing dulu atau branding versus marketing. Gitu Dara. Jadi kalau Dara boleh tanya nih Mbak Cici ya. Boleh. Jadi beberapa bagian teman-teman Dara itu banyak banget yang punya usaha-usaha yang sekarang lagi dijalankan. Tapi dengan kadang mereka itu agak trauma karena mungkin dari strategi marketing dan brandingnya itu mereka juga kurang fokus. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi mereka yang akhirnya mereka jadi down banget. Iya betul. Jadi aku sampai bahas di tesisku S2 kemarin. Bagaimana sih cara mentoring pemasaran. Sekarang kan mentoring startup, mentoring anak-anak tuh punya bisnis. Tapi nggak ada hasilnya, nggak ada pemasarannya itu yang bikin orang drop. Betul ya? Betul. Jadi yang kita mentoring adalah cara jualannya. Jadi yang aku tadi offeringkan ke Bu Nanta itu tadi udah ada jurnalnya Bu. Kita udah bikin bukunya, udah di jurnalnya caranya jualan. Dan itu absolut. Absolut adalah saya berani ngomong Ibu nanggung nih pasarnya. Itu karena saya sudah ada penelitiannya. Jadi kalau middle tuh kayak gimana, kalau upper class tuh kayak gimana, itu ada caranya dan itu boleh dilakukan, boleh enggak, tapi insya Allah kalau dilakukan itu mempan gitu. Jadi kita nanti akan ada pelatihan lagi Dara, mungkin nggak tahu ya, aku lagi brainstorming sama teman-teman dan senior di Golkar Jatim bagaimana caranya bikin pelatihan yang signifikan, yang bisa ada outputnya gitu loh. Keluar itu barangnya udah berbeda dengan branding yang luar biasa dan cara membranding misalnya yang dari Arbanat ini jadi lebih bagus lagi. Ini Arbanat aku tahu ini enak karena aku udah makan kemarin satu. Cuman ya itu tadi aku nggak tahu kalau ini aroma ini sebelum betul-betul ngeliat arnya apa ya. Nah banatnya kita nggak tahu. Jadi harus lebih diperjelas lagi. Dan itu kita bisa bareng-bareng nanti kalau di Galeri Golkar karena yang memasarkan kan nanti di Galeri Golkar bareng sama Golkar Jatim kan. Jadi ketika perubahan brand itu terjadi nanti di push up di Galeri Golkar. Gitu. Kita berjuangnya bareng-bareng. Nah, jadi gimana untuk teman-teman yang baru dan benar-benar pengen gabung di Galeri Golkar itu syarat-syaratnya gimana aja sih Mbak? Pokoknya kalau di Galeri Golkar tinggal klik
Instagram Galeri Golkar. Di sana ada tata caranya Dara. Yang jelas punya usaha, punya produk atau jasa UMKM, bukan yang industri ya. Kalau industri berjuang lah, ada teman-temannya sendiri. Kalau di Galeri Golkar adalah UMKM. Terus nanti kirimkan foto yang bagus supaya kita bisa desainkan, kita yang bikinkan desainnya. Terus alamat kayak gitu-gitu lah, spesifikasi mungkin kalau ada diskon-diskon, tapi satu doang. Jadi jangan misalnya emak punya sembako, jajan pasar, semua dikirim gitu. Kirim sini. Pusing nanti adminnya ya. Jadi apa yang paling mau dijual itu. Dan berikutnya adalah ada nomor telepon di sana, silakan menghubungi, semuanya dikirimin via WhatsApp. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum gabung di Galeri Golkar atau teman-teman yang punya usaha UMKM, kalian bisa langsung klik di Instagram kita Galeri Golkar Jatim. Langsung di sana ada tata caranya. Untuk yang mau bergabung, jangan lupa di @Galeri Golkar Instagram. Dan juga jangan lupa follow juga Golkar Jatim TV Instagramnya. YouTube-nya, subscribe Golkar Jatim TV. Dan juga follow Instagram Golkar Jatim. Karena semua informasi ada di sana. Jadi untuk Mbak Cici mungkin ada mau yang di-sharingin lagi? Ini ada yang nanya, boleh kirim gambar produkku Mbak? Caranya gimana ya? Kalau di sini nggak bisa. Kemudian nih kayaknya ya, Aulia Art Shop. Ya kalau di sini nggak bisa sharing. Mungkin bisa ditunggu karena kita tanggal 27 ada bazar online. Tahu bazar online nggak? Jadi bazar online itu kayak yang di toko-toko online itu loh. Jadi oke, ini barang ini harganya berapa? Oleh bisa dipesan di mana-mana. Nah, tapi itu yang ngomong nanti influencer yang followernya udah ribuan. Jadi nanti akan di live kan dari akun mereka sehingga yang lihat itu udah ribuan gitu. Mudah-mudahan ada closing ya Bu, gitu kan. Jadi untuk ibu-ibu mungkin ada yang belum tahu influencer itu apa. Itu adalah seorang kayak selebgram. Jadi mereka itu sudah punya banyak penggemar, punya banyak fans yang notabene nanti area Jawa Timur ya Mbak? Iya pastinya. Jadi mereka akan mempromosikan produk-produk teman-teman sekalian yang punya usaha UMKM itu akan dipromosikan secara langsung dari sosial medianya selebgram tersebut. Oke, iya gitu Dara. Kalau dari aku itu aja sih, nanti kalau ada apa-apa kita ngobrol lagi di Telegram. Nah, untuk pagi hari ini dan kali ini kita bakal akhiri juga untuk podcast kali ini dan sharing-sharing. Mungkin kedepannya kita masih bisa ketemu dan sharing-sharing lagi ya Mbak Cia. Ya. Nah untuk teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan dan jangan lupa tetap melakukan social distancing. Saya Dara dari Golkar Jatim TV dan saya Cici Esti Nalurani dari Golkar Jatim TV. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.